Halo teman-teman, kita belajar bareng yuk mengenai hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Apakah kalian sudah tahu apa itu hak dan kewajiban? Jika belum tahu, kita belajar bersama-sama ya. Simak videonya sampai akhir. Apakah hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau dapatkan. Biasanya hak diperoleh setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan apa yang dimaksud kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kerjakan. Hak dan kewajiban biasanya diperoleh dan dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tetapi yang kita akan bahas ini adalah hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan membahas contoh hak anak di rumah. Apa saja yang kita bisa terima atau kita dapatkan ketika kita di rumah? Contoh-contoh hak di rumah yang pertama ialah mendapatkan kasih sayang. Tentunya ayah dan ibu memberikan kasih sayangnya untuk anak-anaknya. Yang kedua, memperoleh makanan. Ayah dan ibu memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan kita. Yang ketiga, memperoleh kesehatan. Ketika kita sakit, pasti akan dirawat oleh ayah dan ibu. Kadang kita dibawa ke dokter untuk berobat. Yang keempat, memperoleh pendidikan. Ayah dan ibu pasti memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Contohnya diajari saat di rumah, kemudian disekolahkan, dan dilengkapi segala keperluan sekolahnya. Sekarang kita bahas tentang contoh hak anak di sekolah. Apa saja yang kita bisa terima ketika di sekolah? Contoh hak anak di sekolah yang pertama, mendapatkan pelajaran. Bapak ibu guru akan memberikan materi pelajaran dan menerangkan pada siswa. Yang kedua, bertanya kepada guru. Ketika ada materi yang kurang bisa dipahami, murid bisa bertanya kepada guru. Yang ketiga, belajar dengan tenang. Tentunya kita membutuhkan ketenangan saat belajar di kelas agar materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru bisa kita terima dengan baik. Yang keempat, menyampaikan pendapat. Ketika sedang belajar atau bermusyawarah, kita berhak menyampaikan pendapat kita. Yang kelima, berhak bermain saat istirahat. Yang keenam, mendapatkan nilai. Setelah melaksanakan ulangan, kita berhak untuk mendapatkan nilai. Yang ketujuh, meminjam buku di perpustakaan. Kita berhak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Salah satunya adalah perpustakaan. Nah teman-teman, itu tadi hak anak di rumah dan di sekolah. Apa saja manfaat jika hak anak terpenuhi dengan baik? Yang pertama, anak menjadi bahagia. Yang kedua, anak tumbuh dengan sehat. Yang ketiga, anak menjadi cerdas dan terampil. Teman-teman, itu tadi contoh hak anak di rumah dan di sekolah serta manfaatnya. Sekarang kita akan belajar tentang contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja yang kita lakukan ketika di rumah? Contoh kewajiban di rumah yang pertama, bangun tidur tepat waktu. Sebagai anak yang soleh-soleha, usahakan untuk selalu bangun pagi, kemudian merapikan tempat tidur, melaksanakan sholat subuh, kemudian mandi dan sarapan,
serta semangat melakukan aktivitas. Yang kedua, menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua. Selain itu juga menyayangi kakak adik. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Sebagai anak yang baik, kita harus mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua, karena pasti segala nasihat orang tua itu untuk kebaikan kita. Yang keempat, membantu orang tua. Kita berusaha membantu orang tua sebisa dan semampu kita. Misalnya merapikan kamar, menyapu, mencuci piring, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian sekarang kita bahas tentang contoh kewajiban anak di sekolah. Apa saja yang harus dilakukan ketika di sekolah? Contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Diusahakan jangan sampai terlambat ya. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi. Yang ketiga, menghormati guru. Karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi kita harus berusaha menghormati guru. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru. Sebagai pelajar, kita harus mendengarkan guru saat menerangkan atau menjelaskan agar kita paham dengan materi yang disampaikan. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Jadi, itu adalah contoh kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Segitu saja teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian semua. Maaf bila ada kesalahan, terima kasih atas waktunya sudah ingin belajar bersama. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.